الرحمن الرحيم رضا عنكم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسند متصل إلى إمام بخاري أنه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فتستر أفضل وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يستحيا منه من الناس قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتاثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك أما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sampai di pembahasan tentang masih di bab tentang mandi ya. Sampai dikatakan man ightasala uryanan wahdahu fi khalwa wa man tasattur fatasatturu afdal ya. Barang siapa yang mandi ya di sini ya. Mandi di kamar mandi ya, mandi di kamar mandi. Walaupun mandi di kamar mandi ini afdalnya tetap pakai ya. Pakaian afdalnya. Dulu orang salafun salihin, orang-orang terdahulu itu kalau masuk kamar mandi punya sarung khusus buat di kamar mandi. Jadi walaupun mandi, mereka punya sarung khusus mandi di kamar mandi. Ya. Bahkan banyak sekali dari para salafun salihin itu seumur hidupnya mereka belum pernah lihat kemaluannya. Ya. Lihat kemaluannya sendiri aja belum pernah. Ya. Dikatakan sini afdalnya tetap tasattur ya. Tasattur afdal karena apa? Karena kita lebih pantas malu sama Allah daripada malu sama manusia. Ya nak. Gambarnya seperti itu ya. Jadi walaupun di kamar mandi tetap afdalnya kita mandi dalam keadaan kita menutup daripada aurat. Itu tetap afdalnya seperti itu. Seperti habaib dulu ya kalau masuk kamar mandi, ulama sholihin zaman dulu punya sarung khusus. Sarungnya ditukar pakai sarung yang buat mandi khusus. Walaupun cuma di kamar mandi ya. Dikatakan sini Nabi SAW kalau Allah haqqu an yustahya minhu minan nas. Rasulullah mengatakan Allah lebih pantas kita malu sama Allah daripada malu sama manusia ya. Dikatakan sini kanat Banu Israil yaghtasilu uratan yanzuruna ba'dhum ila ba'dhin. Zaman Bani Israil dulu itu mereka kalau mandi ya di suatu tempat gitu ya, kayak di kolam atau tempat air gitu, telanjang mereka ya. Satu sama lain sering melihat daripada auratnya itu tadi. Wa kana Musa yaghtasilu wahdahu, tapi Nabi Allah Musa selalu mandi sendiri. Ya. Faqala wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adharun. Dikatakan tidak ada yang melarang Nabi Allah Musa ini untuk mandi bersama kita kecuali dia ini mempunyai penyakit ya, penyakit hernia ya. Dikatakan seperti itu ya. Fadhahaba marratan yaghtasilu fa wada'a thawbahu ala hajarin. Pernah Nabi Allah Musa pada seketika pada suatu waktu
mandi, pada waktu mandi ditaruhkan pakaian itu di atas batu ya. Fafarral hajaru bi thawbihi ya. Setelah itu dibawa lari sama batu ya. Pakaiannya Nabi Allah Musa itu tadi ya. Fa kharaja Musa fi atharihi yaqulu thawbi ya hajar, thawbi ya hajar. Ngejar Nabi Allah Musa tadi pengen ngambil daripada pakaiannya itu tadi ya, sama ya, thawbi ya hajar, wahai batu itu bajuku itu. Ya, sama mau diambil sama Nabi Allah Musa ya. Hatta nadhar Banu Israil la Musa faqala wallahi ma bi Musa bin ba'sin. Sungguhnya Nabi Allah Musa ini tidak punya penyakit sama sekali ya. Karena Nabi tidak mungkin tidak mungkin punya penyakit, apalagi sampai penyakit-penyakit yang membuat orang lari darinya ya. Tidak mungkin seorang nabi atau rasul yang mempunyai penyakit yang sampai orang lari atau penyakit seperti itu ya. Setelah itu dipukul sama Nabi Musa berapa kali pukulan ya. Batu tadi ya. Faqala ya wallahi innahu lanadaba bil hajar sitta aw sab'a darba ya. 6 atau 7 kali dipukul batu itu tadi. Wa Nabi Hurairah juga Rasulullah SAW qala baina ma Ayyubun yaktasir uryanan ya. Pada itu pernah Nabi Allah Ayyub mandi ya dalam keadaan telanjang. Fakharra alaihi jaradun min dhahab. Melihat serangga yang terbuat dari emas ya, terbuat daripada emas ya. Faja'ala Ayyub yahtathi fi thawbi fanada rabbu ya, cuma diberebutkan pakaian itu sama ngejar tadi ya, belalang tadi itu yang dari emas ya. Setelah itu Allah menegur, ya Musa, alam akun aghnaytuka amma tara. Ya Ayyub, alam akun aghnaytuka amma tara. Ya Nabi Allah Ayyub, apakah kamu ini sudah misalnya tidak puas dengan apa yang aku berikan kepadamu? Jadi Nabi Allah Ayyub diberikan lebih daripada apa yang dia sama Nabi Allah Ayyub itu tadi ya. Nabi Allah mengatakan, "Qala bala ya wa izzatika." Ya Allah, betul, kamu sudah berikan aku banyak ya. Walakin la ghinabi an barakatik. Sungguhnya tidak ada orang ini yang kenyang daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Ini termasuk daripada sifat manusia ya. Sering minta sama ya, kalau saya pengen uang 5 miliar. Kalau saya punya uang 5 miliar saya akan ibadah. Saya akan betul-betul ibadah sama kamu. Dapat 5 miliar kepingin 10 miliar. Ya. Ya Allah, saya pengen 10 miliar. Nanti dapat 10 miliar saya bakal ibadah setiap hari di masjid. Saya dapat 10 miliar, nyari lagi 20 miliar. Ya. Jadi tidak akan, kalau kita akan mengikuti dunia tidak ada habisnya. Ya, tidak ada daripada habisnya. Tapi manusia ini yang paling bagus apa? Qanaah, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyukuri. Makanya manusia itu disuruh melihat ke bawah, tidak boleh melihat ke atas. Orang kalau jalan melihat ke atas kan kesandung, tidak tahu bawahnya apa. Nah, orang hidup itu seperti itu, lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kita ngelihat yang bawah kita, alhamdulillah kita sudah bisa makan 3 kali, kok ada tetangga kita cuma 2 kali apa, orang yang kita kenal 2 kali ya. Tapi kalau kita ngelihatnya ke atas, orang jalan ngelihat ke atasnya tidak berani, apalagi hidup ngelihat ke atas, lebih rumit lagi ya. Orang jalan ngelihat ke atas pasti kesandung. Ya. Coba kalau tidak percaya naik motor lihat ke atas. Kalau pengen buktikan ya. Jadi orang itu lihat ke bawah ya. Alhamdulillah kita sudah dicukupi ya. Karena kalau rezeki ini tidak ada berhentinya ya. Tidak ada berhentinya sama sekali. Seperti Nabi Ayyub aja mengatakan seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babu at-tasatturi fil ghusli 'inda an-nasi. Wa bi qala Syekh hadatsana Abdullah ibn Maslamah عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره وقال من هذه فقلت أنا أم هاني وأبي قال الشيخ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوء للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابع أبو عوانة وابن فضيل في صدري باب إذا احتلمت المرأة وبه قال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Bab selanjutnya tentang at-tasattur fil ghusl indan nas ya. Menutupi aurat di mandi bersama ada orang lain ya. Ini wajib ya. Ya, menutup aurat di saat kita ada orang lain ini hukumnya wajib ya. Bukan lagi boleh atau tidak, tapi kalau di kamar mandi kita sendirian boleh kita pakai pakaian membuka auratnya atau kita pakai pakaian atau kita membuka auratnya, tetap afdhalnya kita tetap pakai pakaian walaupun di kamar mandi sendirian ya. Tapi kalau di tempat orang ramai justru malah haram ya, menunjukkan daripada auratnya. Buang hajat di pinggir jalan juga haram kalau sampai auratnya kebuka, pasti orang buang hajat auratnya kebuka di pinggir jalan kelihatan orang dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan ya. Sudah gitu nanti akan lebih rumit lagi kalau dia ingin membersihkan daripada bekas najisnya ya. Ya. Bukan lagi kalau dia nanti buang hajat di tempat yang orang biasa buat duduk dan lain sebagainya. Ya. Namanya membuka aurat itu dengan keadaan apapun kecuali sendiri di kamar mandi itu haram ya, tidak diperbolehkan ya. Katakan sini juga pernah Rasulullah SAW pada waktu Amul Fathah ya, mandi ditutupi ya, dengan ditutupi gitu Rasulullah SAW. Setelah itu ada orang yang masuk dikatakan siapa Ummu Hani ya. Juga pernah pada waktu Rasulullah SAW mandi janabah ya, seperti yang saya katakan kemarin ya. Ini sudah kita baca kemarin-kemarin cara mandi janabahnya Rasulullah SAW. Ada dua thariqah yang Rasulullah sebelumnya wudhu sempurna, ada yang keduanya itu wudhu sempurna kecuali kaki ya. Setelah itu mandi janabah baru kakinya dibasuh ya. Juga bab selanjutnya tentang idza ihtalamatil mar'ah ya, kalau perempuan ini ihtilam ya, mengeluarkan daripada air mani ya. Hukumnya seperti apa? Wajib mandi janabah juga atau tidak? Tetap diwajibkan untuk mandi janabah ya. Dikatakan sini seorang bertanya kepada Rasulullah SAW Muslim ya. Innallaha la yastahi minal haq hal ala mar'ati minal ghusli idza ihtalamat. Dikatakan seorang perempuan ini apakah diwajibkan mandi kalau dia ini mengeluarkan daripada air mani ihtilam ya. Dikatakan dia mimpi ya. Mimpi basah. Dikatakan apakah wajib? Tetap wajib ya. Kalau melihat daripada tanda airnya ada, wajib untuk dia mandi daripada janabah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babun idza ihtalamatil mar'atu. Arqil junub. Babun arqil junub wa anna al-muslim la yanjus. Qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Yahya qala hadatsana Humaydun qala hadatsana Bakrun an Abi Rafi'in عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب فانبجست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجاسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمنين لا ينجس إن المؤمن لا ينجس. Selanjutnya tentang arqil junubi wa anal muslim la yanjus ya, dikatakan keringat daripada seorang yang dalam keadaan junub ya, tidak termasuk daripada najis ya. Sungguhnya orang muslim ini tidak najis ya. Katakan di sini pernah pada waktu itu Sayyidina Abu Hurairah itu pada jalan sama Rasulullah SAW di kota Madinah ya. Pada waktu itu dia melipir ya, pergi dari Rasulullah SAW, setelah itu mandi ya. Pada waktu itu dalam keadaan janabah dia mandi. Ditanya sama Rasulullah SAW, dari mana kamu tadi ya Abu Hurairah? Tadi kuntu saya ini pada waktu itu dalam keadaan junub, saya tidak suka duduk bersamamu Rasulullah, sedangkan saya ini dalam keadaan janabah ya. Dikatakan setelah itu wa ana ala ghairu taharah, bahkan dia menyebutkan sesungguhnya saya
tidak suka duduk kepadamu dalam keadaan tidak suci ya. Tohara ini bisa hadas kecil atau hadas besar ya. Faqala subhanallah, Rasulullah mengatakan maha suci Allah, sungguhnya orang mukmin ini tidak najis ya. Tidak bisa tidak membawa daripada najis walaupun dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan hadas kecil. Tapi ini termasuk akhlak daripada sahabat kepada Rasulullah yang dipakai kepada salafun shalihin terdahulu ya. Salafun shalihin terdahulu, orang-orang ulama terdahulu, para habaib, kiai dan lain sebagainya itu, mereka kalau mau ketemu gurunya tidak berani dalam keadaan tidak punya wudu. Apalagi dalam keadaan janabah ya. Mau ketemu gurunya, mau ketemu orang ulama besar dan lain sebagainya. Sebagian antara mereka itu wudu dulu ya, punya wudu komplit baru berani ketemu gurunya, baru berani ketemu ulama shalihin. Bahkan sebagian daripada mereka yang lebih hati-hati lagi mandi dulu. Ya, mandi dulu ya. Setelah itu punya wudu lengkap baru berani ketemu sama gurunya. Ya. Imam Malik dikatakan kalau mau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW itu ya, mandi dulu, wudu, pakai pakaian yang rapi baru meriwayatkan hadis. Ya. Karena apa? Menghargai Rasulullah SAW ya. Ya sampai segitunya orang-orang terdahulu itu ya menghargai Rasulullah, menghargai gurunya ulama shalihin ya. Sampai mau ketemu aja kalau dalam keadaan janabah atau tidak punya wudu tidak mau ketemu ya. Sayyidina Abu Hurairah tadi punya junub tidak mau. Saya tidak punya toharah, tidak suci, tidak berani ketemu Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bab al-junubu yakhruju wa yamshi fi as-suq wa ghairihi. وقال عطاء يحتجب الجنب ويقلم أذفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. وبه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ. باب نوم الجنب. وبه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. وبه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وبه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. وبه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. Bab selanjutnya al-junub yakhruju wa yamshi fis suq wa ghairihi ya. Seorang dalam keadaan junub ini jalan di pasar dan lain sebagainya. Diperbolehkan apa enggak ya? Dikatakan boleh saja tapi afdhalnya tetap wudu ya. Kalau mau pergi, mau makan, mau tidur dalam keadaan junub disunnahkan tetap untuk apa? Untuk berwudu dulu ya. Nanti akan dicontohkan di bab selanjutnya ini ya. Wa qala ata yahtajimul junub wa yaqlimul athfar wa yahliqu ra'sahu wa in lam yatawadda. Dikatakan orang dalam keadaan junub boleh tidak cukur rambut, cukur kuku semua ya? Boleh ya, hanya makruh saja ya. Kalau bolehnya boleh ya, atau pekam ya dan lain sebagainya diperbolehkan ya. Walaupun tidak dalam keadaan wudu, tapi tetap sunnahnya punya wudu ya. Sunnahnya punya wudu. Katakan sini wa kana yatufu ala nisa'i fi lailatin wahidah wa lahu yawma idzin sana. Rasulullah pernah ya berkeliling daripada 9 istri-istrinya seperti pelajaran di minggu lalu. Dan hanya mandi 1 kali ya, walaupun kita melakukan hubungan berkali-kali dengan istri hanya wajib mandinya 1 kali saja ya, tidak wajib mandi berkali-kali.
Dikatakan sini ada orang yang bertanya, wa ana junubun fa akhadha bi yadihi fa masyatu ma'ahu hatta dikatakan sini ini ceritanya Abu Hurairah tadi ya, dalam keadaan junub tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Dia pergi dari Rasulullah SAW, setelah itu mandi baru ketemu lagi sama Rasulullah. Karena apa? Karena akhlak ya, tidak mau ketemu sama Rasulullah kalau dalam keadaan dia tidak suci ya. Nah, Abu Hurairah seperti yang tadi. Keadaan orang yang junub di rumah ya, kalau dia berwudu sebelum dia mandi ya. Di sini katakan akan Nabi SAW biar gudu bahwa junubun. Seorang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Dikatakan Rasulullah SAW ini dalam keadaan junub tidur ya, tapi wudu dulu ya. Wudu dulu. Pernah Rasulullah tidur dalam keadaan junub tapi dia wudu dulu ya. Wudu dulu terus tidur, tidak ada masalah. Karena sunnahnya seperti ini ya. Kalau kita dalam keadaan junub kita mau tidur, sunnahnya kita wudu dulu baru tidur. Kalau mau sholat wajib mandi. Sudah tidak ada permasalahan lagi sebenarnya. Jadi kalau kapan diwajibkannya orang junub ini untuk mandi? Kalau mau sholat, ya. Kalau dia sudah mau sholat, di situ dia wajib mandi. Tapi kalau dia mau tidur atau mau makan, hanya disunahkan saja untuk berwudu. Yang selanjutnya hadisnya juga hampir sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qad radhiyallahu ta'ala anhu. Babun idza lataqal khitanani wa bihi qala Syekh Hasan Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham hal tahwil wa hadatsana Abu Nu'aim an Hisham an Qatadah an Al-Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. وبه قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مسه المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما بينا لاختلافهم. Bab selanjutnya di sini idal taga khitanan ya. Kalau bertemu dua alat kelamin yang khitan ya, yang sudah disunat ya. Di sini laki-laki dan juga perempuan ya. Di sini disebutkan ketemunya dua alat yang disunat di sini membuktikan bahwasanya sunat ini hukumnya wajib bagi kaum laki-laki dan juga wajib bagi kaum wanita ya. Jadi sunat ini laki-laki maupun wanita diwajibkan ya. Dikatakan di sini kalau idza jalasa baina syu'abil arba Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang duduk di antara duduk dengan seorang wanita ya, melakukan hubungan suami istri, dikatakan itu diwajibkan dia untuk mandi ya. Mulai sempurnanya masuk daripada kelamin laki-laki itu sudah diwajibkan untuk mandi ya. Keluar atau tidak keluar tetap diwajibkan untuk mandi ya. Di sini jelaskan kalau tidak keluar tidak diwajibkan mandi karena apa? Ini pertamanya dulu ya. Tapi yang mu'tamad yang sekarang wajib mandi. Keluar atau tidak keluar diwajibkan untuk mandi. Dijelaskan di sini hanya untuk mengetahui perselisihan daripada madhab yang dulunya emang dibolehkan ya. Sekarang sudah ditutup oleh Rasulullah dan tidak dibolehkan ya. Mu'tamadnya tetap wajib mandi. Keluar tidak keluar begitu masuk sempurna daripada kepala ya. Kelamin laki-laki itu tadi sudah diwajibkan mandi. Keluar ataupun tidak keluar tetap diwajibkan untuk mandi.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babun kitabul haid. Wa qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha ila qaulih wa yuhibbul mutatahhirin. Babun kaifa kana bada'ul haid wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam wa qala ba'duhum kana awwalu ma ursilul haid 'ala bani Israil wa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar wa bi qala syahadatan Ali bin Abdullah qala hadzana Sufyan qala sami'tu Abdurrahman bin Qasim qala sami'tu al-Qasim yaqul sami'tu Aisyah taqul kharajna la nara ila al-hajj falamma kunna bi Syarifa hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala Malik anufisti qultu na'am qala inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam faqdima yaqdil hajj ghayra alla tatufi fil bait qalat wa duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar babun wasrud. Bab selanjutnya di sini tentang pembahasan yang baru tentang haid ya. Tentang haid ya, tentang darah haid atau M ya dikatakan di sini ya. Dikatakan darah haid ini damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah fi awqatin makhsus ya. Dikatakan darah yang keluar karena kebiasaan ya, dan keluarnya ini karena sehat ya, bukan karena sakit. Karena toh ini sesuatu penyakit tidak. Bahkan perempuan ini kalau sampai mengeluarkan daripada darah haid berarti perempuan ini sehat ya. Makanya ada di jual beli budak itu kalau sampai umur 20 tahun budak ini tidak haid, budaknya ini maib, ada aibnya, harganya kurang ya. Dulu di zaman masih ada penjualan budak ya, karena apa? Tidak sehat ya. Di ilmu kedokteran sekarang seorang perempuan yang haidnya tidak teratur bahkan susah punya anak ya. Itu kalau di ilmu kedokteran seperti itu ya. Perempuan yang haidnya tidak teratur atau jarang haid dan lain sebagainya biasanya sulit untuk punya keturunan ya. Makanya keluarnya darah haid ini makanya dikatakan ulama ala sabilis sihah. Keluarnya itu sehat, bukan seorang penyakit ya. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan daripada Nabiullah Adam. Juga dikatakan permulaan ya daripada keluar daripada darah haid ini katakan suatu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan daripada Nabiullah Adam ya. Dikatakan yang pertama diturunkannya haid kepada orang Bani Israel ya, disebutkan daripada Bani Israel. Dan haid ini paling sedikitnya 1 kali 24 jam ya. Rata-rata 6 sampai 7 hari, paling banyak 15 hari. Lebih dari itu namanya darah istihadah. Taunya dari mana? Padokannya dikatakan lau adkhal gutun ala farjihi la kharaja mulawwath. Dikatakan kalau dimasukkan kapas di dalam kelamin perempuan masih ada bekas darah merah. Ya, atau bekas darahnya itu masih ada. 1 kali 24 jam gitu terus setelah itu suci bisa jadi. Paling kecilnya 1 hari. Paling lamanya 15 hari. Tidak lebih dari itu atau tidak kurang juga daripada itu ya. Kalau kurang dari itu dikatakan juga damul fasad ya. Kalau lebih dari itu dikatakan darah istihadah ya. Dan juga termasuk daripada dikatakan ada kaidah yang mengatakan kathratul asma ya dulu ala saraful musamma ya. Banyaknya nama ini menunjukkan keutamaan orang yang diberikan nama kecuali haid. Haid ini punya 15 nama. Ya. Punya 15 daripada nama ya. Tapi dia tidak seperti kemuliaan yang didapatkan orang yang mempunyai banyak nama ya. Kecuali dikatakan haid ini tadi ya. Pernah ya pada waktu itu Sayyidatuna Aisyah ini pergi haji. Setelah itu mengeluarkan daripada darah haid ya. Rasulullah masuk ke dalam kamarnya melihat Sayyidatuna Aisyah sedang nangis ya. Rasulullah mengatakan gola malaki anufisti lah. Rasulullah menyebutkan dengan nama nifas. Haid juga termasuk nifas nama haid. Ya, apakah kamu dalam keadaan halangan Sayyidatuna Aisyah? Rasulullah mengatakan qultu na'am. Dia mengatakan iya. Inna hadza amrun katabullah ala banati Adam. Sesungguhnya sesuatu ini telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan Nabiullah Adam yang dari perempuan ya. Katakan situ faqdi ma yaqdil hajj. Lakukan semua kecuali tidak boleh tawaf ya. Ya, hanya tawaf tidak diperbolehkan karena tawaf ini bimanzilati shalah ya. Seorang dalam keadaan haid diharamkan untuk salat dan juga tawaf termasuk itu ya. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu maqala radhiyallahu anhu. Babu ghazlil haidhi ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Wa biqala syekh hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala hadatsana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haid.
وبقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنوب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد ويدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف فتمسكه بعلاقته وبقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. Bab selanjutnya di sini tentang ghusl haid ra'sa zawjihi wa tarjilihi ya. Seorang dalam keadaan haid ini menyisiri ya suaminya atau duduk di sebelahnya dan lain sebagainya, semua diperbolehkan ya, tidak ada masalah ya. Seorang yang haid ini nyisir sama rambutnya suaminya, memegang kepada tubuhnya, itu semua tidak apa-apa ya. Khidmah dengan suaminya dan sebagainya, kecuali melakukan hubungan suami istri tidak diperbolehkan ya, bahkan diharamkan ya. Katakan sini kalau kuntu urajil Rasulullah SAW wa ana haid ya. Dikatakan Sayyidatuna Aisyah, dia pernah menyisiri daripada rambut Rasulullah SAW dan dalam keadaan Sayyidatuna Aisyah ini dalam keadaan haid. Juga pernah ya Rasulullah SAW ini mengeluarkan kepalanya ya keluar daripada masjid dan Sayyidatuna Aisyah menyisiri ya rambut Rasulullah SAW ya. Juga di sini tentang memegang daripada mushaf ya, tidak diperbolehkan seorang yang dalam keadaan haid ini memegang daripada Al-Quran ya, tidak diperbolehkan ya. Kalau Al-Quran itu ada terjemahannya, pokoknya Al-Quran itu ada terjemahannya ya. Kalau terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya masih tidak apa ya untuk belajar dan lain sebagainya. Atau ada Al-Quran jatuh ya, dia ingin membetulkannya saja tidak apa-apa. Atau membawa Al-Quran dengan barang-barang yang lain ya tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa juga ya. Tapi kalau megang Quran sendirinya tidak diperbolehkan ya. Dan juga pernah dikatakan sini bersandar Rasulullah SAW ya. Pada waktu itu Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan haid dan membaca Al-Quran ya. Juga tidak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. باب من سمى النفاس حيضا وبقال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثتها أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خامصة إذ حثت فانسللت فأخذت بثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الحميلة. باب مباشرة الحائض وبقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فاغسله وأنا حائض. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو شيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إرباه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرباه تبعه خالد وجرير عن شيبان. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني وقال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها
فتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن شيبان. Selanjutnya man samma nifas haidan ya. Termasuk daripada nama nifas juga ya, yang menamakan haid ini dengan nama nifas ya. Karena nama nifas ini juga saya katakan tadi seperti termasuk daripada nama haid ya. Seperti pada waktu Rasulullah SAW bertanya dengan Sayyidatuna Aisyah, anufisti ya, apakah kamu dalam keadaan haid ya? Dikatakan ya. Katakan sini pada waktu itu Rasulullah SAW bersama Ummu Salamah ya di kamarnya itu ya. Pada waktu itu Ummu Salamah dalam keadaan haid ya, tahu-tahu keluar darah haid. Setelah itu fansalaltu fa'aqadha thiyaba haidati ya. Setelah itu Ummu Salamah itu minggir daripada Rasulullah SAW ngambil pakaian khusus haid ya. Kita lihat ya perempuan-perempuan di zaman dahulu ini mau ngomong saya dalam keadaan haid aja enggak bisa ya. Malu, sifat malunya itu sangat tinggi ya. Ya. Hatta kalau dalam keadaan haid punya pakaian khusus. Jadi kalau pakai pakaian itu tahu kalau suaminya ini dalam keadaan haid. Ya. Karena apa? Karena malu ya. Makanya dikatakan di dalam apa kalau kita ditanyai tentang anak-anak kita tanyai mau enggak kamu nikah sama fulan ya? Anaknya diam. Dikatakan as-sukutu alamatun na'am ya. Diam itu berarti iya mau. Perempuan dulu itu malu ya kalau diajak, "Kamu mau enggak saya nikahkan sama fulan ya?" Malu dia sampai ketawa gitu sama diem enggak mau ngomong. Kalau perempuan enggak saya enggak mau. Itu orangnya jelek atau apa. Berani perempuan sekarang. Kalau perempuan dulu enggak malu ya. Ya, percaya sama ayahnya dijodohkan itu karena percaya sama ayahnya. Enggak mungkin ayahnya sama ibunya akan nyelakakan anaknya. Mungkin enggak? Kira-kira kan enggak mungkin. Jadi orang dulu itu hatta mau ngomong perempuannya itu mau dinikahkan, mau ngomong aja enggak bisa ya. Diem, makanya diemnya seorang perempuan yang dijodohkan itu jawabannya iya. Hah? Ya begitu pula dalam keadaan haid ya. Mau ngomong sama suaminya kalau dia dalam keadaan haid takut diajak hubungan. Malu mau ngomong dia tuh haid. Pakai pakaian khusus, punya pakaian. Jadi kalau pakai pakaian ini suaminya tahu. Oh ini istri saya dalam keadaan haid ya. Jadi tahu ya. Ya itu perempuan zaman dahulu itu seperti itu ya. Begitu pula Ummu Salamah ya. Begitu dia tahu dalam keadaan haid, minggir dari Rasulullah pakai pakaian khusus haid. Saya itu katakan, Rasulullah mengatakan, "Gola nufisti." Apakah kamu dalam keadaan nufis ini maksudnya di sini haid ya, dalam keadaan haid? Dikatakan qultu na'am fada'ani fataja'tu ma'ahu fil khamilah. Iya saya dalam keadaan haid. Bukan berarti kalau perempuan dalam keadaan haid terus suruh tidur perempuan di luar apa suaminya di luar, enggak. Tidur bersama enggak apa-apa ya. Tidak diharamkan, yang tidak boleh hubungan suami istri tidak diperbolehkan ya. Nanti ada permasalahan masalah istimta ya sama mubasyarah di antara pusat dan lutut, itu mungkin babnya di fikih ya. Karena permasalahannya lebih detail ya. Itu permasalahannya lebih detail di situ. Juga dikatakan di sini di bab selanjutnya tentang al-mubasyaratul haid ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau seorang dalam keadaan haid ini diharamkan antara pusat dan lutut ya. Diharamkannya itu seperti apa? Detailnya haram itu ya. Itu nanti ada pembahasan khusus ya, karena banyak perselisihan ulama di pembahasan masalah itu ya. Dan juga pernah ya Rasulullah SAW ini kalau dalam keadaan haid istrinya itu disuruh menutup daripada anggota pusat dan lututnya itu ya. Di sini juga dikatakan fa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi. Siapa orang yang bisa menahan daripada nafsunya seperti Rasulullah SAW ya, menahan ya. Jadi afdalnya tetap kalau bisa jangan sampai lari ke situ ya, takutnya nanti kebablasan, kecuali emang bisa ya. Nah, karena kalau sampai kebablasan jadinya hukumnya nanti haram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum babun tarkil haid as-sawm. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Zaidun huwa ibn Aslama an Iyad ibn Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haddati في أضحى أو فطري إلى المصلي فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا لعنة وتكفون العشيرة ما رأيت من ناقصات
عقد ودين أذهب لحب الرسول حازم من أهدى كنا قلنا وما نقصان ديننا وعلمني وعقلنا يا رسول الله قال أليس فشهادة امرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان ديننا. Bab selanjutnya di sini tarkul haid as-shaum ya. Seorang yang haid ini tidak diperbolehkan untuk puasa ya. Bahkan dia diharamkan untuk berpuasa ya dan untuk sholat ya. Dan juga diwajibkan qadha untuk puasanya, tidak diwajibkan qadha untuk sholatnya ya. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan yuhram qadha'us shalah fi fitratil haid ya, diharamkan seorang ini mengqadha sholatnya di masa haid. Kalau Imam Romli dibolehkan tapi tidak dapat pahala. Ya, tapi kalau puasanya wajib. Ya, puasanya wajib diqadha ya. Dan afdhalnya kapan? Afdhalnya segera. Ya. Afdhalnya kapan? Ya begitu selesai Syawal langsung puasa, kalau bisa 6 hari mungkin ya. Dapat fadilahnya Syawal dan lain sebagainya ya. Jangan sampai diundur ya. Banyak sekali wanita di zaman sekarang diundur. Kalau sudah masuk Sya'ban baru bingung mau qadha puasanya ya. Akhirnya puasanya tidak sempat, kena akhirnya sampai Ramadan yang akan datang tidak bisa qadha, masih punya utang ya. Jadi afdhalnya segera ya. Afdhalnya segera. Dikatakan di sini pernah Rasulullah SAW ini ya, di musala dikatakan lewat dengan seorang perempuan ya, ya ma'syarun nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahlin nar ya. Dikatakan wahai kaum wanita banyaklah bersedekah. Sesungguhnya saya melihat banyak sekali orang ini yang masuk daripada neraka daripada kaum wanita ya. Faguna wabima ya Rasulullah, dengan apa kok kita ini bisa banyak sekali yang masuk neraka ini daripada kaum wanita? Wala tukthirnal la'na wa takfurnal ashir ya, dikatakan banyak sekali melaknat dan juga sering sekali mengingkari daripada pemberian suaminya ya. Dikatakan ma ra'aitu min naqsatil aqli wa din adhaba lil rajuli hazimu min ihdakunna ya. Dikatakan seorang yang dikatakan kurang daripada akalnya, kurang daripada agamanya, tapi bisa mengalahkan seseorang laki-laki yang sempurna ya, yang hebat ya. Dikatakan seperti itu ya. Guna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina. Kekurangannya apa ya? Daripada kekurangan agama, kekurangan apa itu di sisi mananya? Tanya ya kepada Rasulullah. Wa Rasulullah SAW, alaisa syahadatu mar'i mithla nisfi syahadatu rajul. Bukanlah kesaksian seorang wanita ini separuh daripada kesaksian seorang laki-laki. Dikatakan bala, iya ya Rasulullah, fadzalika nuqsanu aqli. Di situ kekurangan daripada akalnya ya. Alaisa idza hadat lam tusil wa lam tusalli wa lam tasum. Dikatakan kalau perempuan haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Bala iya ya Rasulullah, fadzalika nuqsanu din ya. Itu kekurangan daripada akalnya ya. Tapi bukan semua manusia semua wanita ini lemah dan kurang ya. Banyak sekali seorang wanita yang soleh dan soleha seperti Rabi al-Adawiyah ya. Seperti Syekh Sultanah ya. Ada perempuan yang jadi makomnya tinggi, punya jadi ulama besar banyak ya. Ya. Itu dikatakan perempuan yang betul-betul kurang akalnya, kurang agamanya tapi tidak mau menyempurnakan ya, tidak mau berusaha untuk menjadi lebih, itu yang dikatakan perempuan yang seperti ini ya. Tapi perempuan bisa jadi seorang wali yang besar, bisa seperti Rabi al-Adawiyah jadi seorang top seperti Syekh Sultanah, bisa ya, bisa ya. Bahkan sebagian mengatakan perempuan ini ada yang derajatnya tinggi ya, derajatnya tinggi di kedudukan ulamanya ya. Dan seperti yang sering diceritakan ya daripada sahabiat perempuan sahabat Rasulullah yang hebat, orang-orang tabi'in dan banyak sekali ulama-ulama wanita yang memang juga hebat ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa'a sabil wa yu'allimna wa iyyakum ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama adkiya sulaha nujaba wa an Allah yaghfir lana wa liwalidina wa liman kana fis sabiq hadiran ma'ana. Allahumma ighfir lahum warhamhum
واجعل مستقر أرواحهم فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. ونسألك كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء، وأن يحفظنا وإياكم وبلاد إندونيسيا وجميع بلدان المسلمين من جميع البلاء والوباء والأمراض ومن فيروس كورونا، ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي السر وإعانا ولا يخيب رجانا، ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ولا مشقة، مع اللطف والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير واللطف والعافية السلامة. وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأشفياك.